Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di acara training tentang peraturan karyawan yang diselenggarakan oleh Training Department LSPR Business Institute and Communication. Senang sekali saya mendapat tugas pada hari ini untuk memberikan sambutan mengenai training peraturan karyawan yang akan dibawakan oleh sahabat kita, Ibu Dr. Yofi Batesta, MPD. Beliau adalah Head of Human Resource Department dan juga seorang full-time lecturer dari The London School of Public Relations, Jakarta. Nah, peraturan karyawan harus ada trainingnya, masa sih? Oh iya, supaya kita semua mempunyai pemahaman yang sama dan ritme yang sama dalam bekerja. Misalnya, contohnya, peraturan karyawan yang harus dipatuhi yaitu mengenai jam kerja, hari kerja, waktu istirahat ya. Tentu semuanya ingin keadilan. Kalau waktu istirahat 1 jam, gunakanlah waktu istirahat 1 jam itu untuk benar-benar istirahat, makan siang, sholat, tapi tidak untuk pergi keluar hingga sampai 2,5 jam atau kemudian baru kembali lagi nanti hampir menjelang sore hari. Tentu mengganggu ritme pekerjaan lainnya yang ada di kampus. Begitu juga apabila kita datangnya tidak sesuai tepat waktu, misalnya jam kerja kita jam 9 hingga jam 5, namun kita baru hadir jam 10 atau jam 11 siang, dan nanti pulangnya jam 7 atau jam 8 malam, itu justru membuat ritme kerja menjadi tidak teratur di kampus, karena tentu maintenance akan stay lebih lama lagi, karena tentu kita semua masih berada di ruangan kantor ya, dan juga harusnya listrik di bahagian kita sudah dipadamkan, namun karena masih ada pekerjaan, karena tadi kita pergi makan siang dalam waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada jadi electricity, maintenance, dan banyak hal lain sebagainya yang juga mengganggu ritme pekerjaan di kantor. Gunakanlah waktu istirahat juga untuk sholat. Kita boleh izin istirahat untuk sholat, wudhu ya. Tentunya kalau makin sering kita semua sholat di kampus, berdoa di kampus akan membuat LSPR menjadi lebih baik. Namun benar-benar gunakan waktu itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan juga nanti mampir sana sini ya, baru kembali ke tempat tujuan sampai 1 jam, 2 jam baru kembali ya. Begitu juga ketika pergi ke toilet, kadang-kadang sempat juga dulu bergosip pria, berinstagramable juga gitu ya. Nah, jadi semuanya peraturan ini kita patuhi dan kita menjadi contoh untuk karyawan-karyawan lainnya dan juga untuk teman-teman kita. Kalau kita mencontohkan hal-hal yang di luar kepatutan, pasti ya orang lain juga senang untuk mengikuti yang ketidakpatutan tersebut ya. Nah, juga biasakan untuk disiplin ya dengan fingerprint ya, mencantumkan daftar hadir ya. Itu sehingga tidak akan jadi masalah di kemudian hari. Kadang kita hadir tapi kita tidak fingerprint, sehingga nanti kalau ada masalah, kan saya hadir gitu ya. Padahal itu adalah salah satunya untuk kita bisa saling mengetahui di mana kita berada. Suatu saat fingerprint ini juga akan menjadi hal penting buat kita ya. Kemudian permohonan cuti ya diajukan sesuai tepat waktunya, dan kalau kita sudah cuti nggak juga bisa ditambah cutinya. Maksudnya kadang cuti habis gitu harusnya sudah masuk, tapi karena tidak ada kendaraan dari kampung atau dari luar negeri sehingga cutinya nambah. Tentu ini juga mengganggu ritme. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita tidak masuk, berarti ada teman kita yang harus mengerjakan pekerjaan kita ya. Begitu juga izin sakit ya. Sakit kalau misalnya memang ada sakit yang memang serius ya, tentu LSPR mempunyai pertimbangan lagi. Tapi kalau sakit misalnya setiap hari Senin itu, atau sakit di dalam sebulan bisa beberapa kali, tentu
hal tersebut perlu ditinjau kembali ya untuk tidak dilakukan. Nah, kemudian juga di dalam peraturan karyawan, mengapa di LSPR tidak boleh double job? Dalam artian, kenapa kalau udah pulang kerja itu ya harusnya istirahat. Bayangkan kalau pulang kerja itu masih ngojek ya, pulang kerja itu masih memperkerjakan pekerjaan lain, membuat press release untuk untuk orang lain, tentu jadinya akan bertambah pekerjaannya, sehingga besok ketika mulai masuk di tempat kerja menjadi kecapean gitu ya, atau kita bisa menjadi sakit. Begitu juga part time job ya. Di LSPR itu tidak diperbolehkan. Nah, itu dia tadi, kalau part time job, double job ya, membuat kita menjadi ekstra lagi tenaganya, pikirannya ya. Belum juga gitu kalau kita bisnis di luar, akan sulit ya. Saya sendiri juga banyak teman-teman yang suka ngajakin bisnis, ayo bikin ini, bikin itu. Saya nggak mau, karena saya hanya ingin konsentrasi di LSPR. Begitu saya memikirkan konsentrasi untuk bisnis lain, maka konsentrasi untuk LSPR akan berkurang ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kalau bisnis di luar banyak, karena bisnis itu bukan hal yang mudah ya, ada jungkir baliknya juga ya, ada up and down-nya juga. Nah, itu sangat mempengaruhi emosi, waktu, energi kita, yang mana harusnya kita dedikasikan buat LSPR. Nah, begitu juga ketika kita izin ya, kalau musibah itu nggak ada ya orang yang menginginkan, dan musibah itu datangnya kapan aja kita nggak tahu ya. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah dijauhkan dari segala macam musibah. Nah, namun demikian apabila terjadi musibah itu ada waktunya ya, kita nggak bisa kalau misalnya sudah waktunya kita harus balik ke kampus, tapi kita malah memperpanjang waktunya mengurus surat warisan dari orang tua, ini itu, dan itu akan mengganggu ritme kerja lagi di LSPR ya. Dan kalau kita harus menjaga orang sakit ya, itu apabila diperlukan, itu juga bisa diatur dengan LSPR bagaimana caranya, apakah menjadi pekerjaannya part time ya, atau untuk sementara bisa cuti terlebih dahulu ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan apabila kita berterus terang dan dapat membantu juga teman-teman lainnya di LSPR. Nah, kenapa di LSPR itu tidak boleh berjualan di tempat kerja? Karena ini adalah kadang sumber petakannya ya. Kadang sama teman jadi berantem, ada teman ngiri, nanti ada kekurangan ini, itu, dan sumber gosip ya. Jadi, dan juga waktu untuk bekerja menjadi berkurang karena sibuk ngurusin jualannya ya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan berjualan di LSPR di kantor. Kemudian menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan kebutuhannya LSPR gitu ya. Dan kemudian juga inventari kantor untuk kepentingan di LSPR. Saya teringat pada waktu tahun yang sudah lama sekali, saya dan Miss Fanny Student Service pergi ke travel agent Witatur di belakang kampus B. Nah, pada saat itu setelah memesan tiket, saya dan Miss Fanny, kami pulang, tapi kami terbawa bolpen dari si mbak yang melayani kami. Dia langsung mengejar ke depan pintu. Bu, maaf bu, ibu bawa bolpen saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, maaf ya, ini saya kembalikan. Ya bu, soalnya di sini bolpen juga dihitung. Kalau bolpennya habis, ya saya harus beli sendiri. Kalau ibu bawa, saya nggak punya lagi bolpennya bu. Nah, jadi berapa beruntungnya kita di LSPR, kita nggak pernah menghitung bolpen yang dibawa dosen, dibawa staff ya, tapi itu ada kewajarannya ya. Juga bukan berarti dihambur-hamburkan, masa setiap bulan itu stationery bolpen itu harus beratus-ratus ya. Alhamdulillah dengan pandemi ini berkurang stationery untuk permintaan bolpen ya. Kan itu tadi, kadang-kadang kita tidak peduli dengan fasilitas kantor, inventory kantor. Nah, teman-teman, mulai sekarang kita harus saling menjaga ya. Nah, kemudian begitu juga kita juga kadang-kadang menemukan teman-teman yang kesulitan untuk mengembalikan bon-bon dari misalnya event
ataupun tadi barang-barang yang di kasbon pembeliannya dari LSPR ya, karena kadang-kadang tidak peduli dengan bon-bon yang diberikan dan tidak langsung dicatat. Nah, alhasil nanti ribet ya untuk pengembalian bon-bon tersebut. Nah, jadi biasakan untuk disiplin, biasakan untuk rapi, karena ini adalah bukan uang kita ya. Kemudian penggunaan uang keuangan kantor untuk proyek dan lain-lain. Jangan juga sampai ada pikiran, ini kan bukan uang gue, biarin aja di uang kantor gitu ya. Nah, jangan seperti itu, karena kan apapun yang terjadi adalah untuk kita semua ya. Nah, kemudian juga di dalam mengerjakan pekerjaan, di dalam perilaku, ingatlah juga nama baik LSPR. Kita selalu mengingatkan kepada student untuk selalu menjaga nama baik alma mater. Tapi kita sendiri sebagai staff, sebagai employee, sebagai manajemen LSPR juga mempunyai tanggung jawab yang bahkan lebih dari student dalam menjaga nama baik LSPR. Jadi berhati-hati dalam bersosial media, berhati-hati ketika kita marah, ketika kita kecewa, kita dapat menjelekkan LSPR, kita marah kepada LSPR, tapi kita lupa bahwa kita dibesarkan oleh LSPR, kita hidup dari LSPR. Kita di LSPR ini adalah kehidupan orang banyak yang tidak mungkin kita rusak ya. Kita juga harus ingat kolega kita di LSPR. Nah, kemudian banyak karyawan selalu menuntut hak karyawan ya. Ini hak saya, transport saya, kemudian ini gaji saya, ini keperluan saya untuk harus diganti, bla bla bla. Tapi LSPR juga punya hak untuk jam kerja ya, untuk waktu kerja dan untuk hasil kerja. Karena hasil kerja kita semua menentukan juga kesuksesan LSPR. Dan apabila LSPR sukses, tentu kesuksesannya untuk kita bersama ya. Dan kemudian kita juga harus berpikir hak bersama ya, hak-hak yang memang dimiliki oleh kita bersama ya, dan juga hak yang perorangan. Nah, itu juga teman-teman harus perhatikan. Nah, semoga teman-teman juga dapat merasakan ya kebahagiaan, kenikmatan dan persaudaraan kita semua di LSPR. Ada orang yang bilang kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see. Jadi kebersamaan, kebahagiaan, keramah tamahan, kenikmatan, itu semuanya bisa kita rasakan bersama di LSPR ya. Oleh sebab itu kita harus terus menjaganya dan harus menjadikan ini hal budaya yang mana harus terus kita junjung tinggi untuk saling menjaga, saling mengasihi dan menjaga dan memperdulikan satu sama lain seperti saudara sendiri. Demikian disampaikan, semoga hari ini training mengenai peraturan karyawan dapat dibawakan dengan panjang lebar dan menarik oleh Ibu Dr. Yofi Batesta, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semua bertambah mencintai LSPR, sehingga LSPR menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan dapat membawa kesejahteraan untuk kita semua dan juga untuk keluarga kita. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.